Peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Jumat Agung. Ini menjadi satu rangkaian yang tidak terputus dan memiliki makna yang sempurna. Kita tahu dalam peristiwa Jumat Agung bagaimana Tuhan menggantikan kita sebagai orang-orang berdosa. Kemarin dalam ibadat Jumat Agung saya sampaikan bahwa sebenarnya kita yang harus dihukum. Saudara dan saya yang harus menerima penghukuman. Tetapi karena inisiatif, karena anugerah Allah, maka Allah menggantikan diri kita untuk menanggung hukuman karena dosa-dosa kita. Karena setiap dosa harus menerima penghukuman. Dan kita adalah manusia yang berdosa, yang menentang Allah, yang mengabaikan perintah-Nya. Itulah sebabnya Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan kita menerima anugerah itu. Dan kemudian dalam peristiwa Paskah hari Minggu, 3 hari kemudian Yesus bangkit. Yesus bangkit dari kematian. Dia bangkit. Nah, bangkit ini berarti dia telah mengalahkan maut. Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya padanya dan berpegang teguh sampai akhir hidup. Karena tadi dikatakan kalau kamu hanya percaya kemudian dalam perjalanan hidupmu melepaskan kepercayaanmu itu, maka sia-sialah. Tetapi bagi orang yang terus bertahan, terus berpegang sampai akhir hidupnya, dia memperoleh mahkota. Nah, perjalanan hidup kita ini tidak gampang. Perjalanan hidup kita mulai hari ini sampai pada kematian atau kita dipanggil oleh Tuhan tidak gampang. Kita menghadapi banyak masalah, kita menghadapi banyak persoalan, kita menghadapi banyak pergumulan hidup. Sampai sekarang tidak jarang banyak orang yang kemudian kalah, meninggalkan Tuhan dalam perjalanan hidup. Baik karena pasangan hidup, baik karena persoalan-persoalan yang silih berganti dan dia tidak kuat, lalu meninggalkan Tuhan. Saya mau ingatkan, saudara sudah menerima anugerah, diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Peganglah anugerah, nyatakan dalam hidup, nyatakan dalam hidup keimananmu kepada Tuhan hingga akhir perjalanan hidup. Sekalipun kita menghadapi masalah, mungkin bidang kesehatan, mungkin ekonomi, mungkin pekerjaan dan berbagai hal lainnya yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita inginnya kan kalau kita berdoa secepatnya dijawab, kan begitu. Puji Tuhan kalau langsung dijawab. Tetapi saudara, ada juga doa-doa kita yang kita panjatkan, tetapi tidak dijawab-jawab oleh Tuhan secara langsung. Dan ini menjadi pergumulan yang berat. Kalau saudara menghadapi satu penyakit
Di mana saudara-saudaramu seiman atau keluargamu tidak memberikan perhatian kepadamu, bagaimana kau bertahan dalam itu? Seperti kemarin saya ungkapkan dalam ibadah Jumat Agung, ya, ada seorang ibu yang sudah tua renta. Dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dia pipis di sembarang tempat, buang air besar sembarangan, tidak bisa terkontrol lagi kehidupan. Dia tidak bisa mengontrol hidup diri. Nah, anak perempuannya kesal. Nah, saudara coba, sambil dia merepet gitu ya, sambil dia muni-muni, dia sapu, dia buangkan kepada ibu. Coba bayangkan, kalau kita sebagai orang tua diperlakukan seperti itu, betapa nanasnya hidup kita. Tapi apakah engkau tetap bertahan dalam iman kepada Tuhan? Sekalipun anak yang engkau lahirkan, yang engkau besarkan dengan susah payah, akhirnya dia bertindak, berperilaku yang tidak sesuai dengan apa yang engkau harapkan. Dan kalau kita menjadi anak, apakah kita kemudian saking kesalnya, saudara, kalau diizinkan Tuhan merawat ibu, merawat bapak yang sudah tua renta, itu butuh perjuangan, itu butuh kasih, butuh perhatian. Apakah kita kemudian apakah kita seperti wanita yang ditayangkan di YouTube itu, yang membuang debu yang sudah bercampur dengan air kencing, dibuangkan ke wajah ibunya, tapi ibunya ditayangkan dia tidak berkata-kata. Dia menghapuskan debu gitu, terus dipukul lagi sama anaknya itu dengan sapu gigi. Wah, kurang ajar banget ini anak itu. Jadi kalau saudara diizinkan Tuhan untuk merawat orang tua, ya rawatlah dengan penuh kasih. Tidak semua orang diizinkan Tuhan merawat orang tua. Tapi kalau kita camkan, kan ada firman Tuhan katakan, apa yang kau perbuat pada orang lain, itu juga akan diperbuat orang lain. Nah, saya mengingatkan kita semua, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, maka kita harus berpegang kepada iman percaya itu sampai akhir itu. Nah, berpegang ini tadi yang saya katakan butuh perjuangan, dan perjuangan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sama dengan Saulus atau Paulus dalam 1 Korintus ini. Dulu dia orang yang sangat hebat, dia diberikan kuasa mengejar orang-orang di jalan Tuhan, membinasakan orang-orang di jalan Tuhan. Tapi dalam perjalanan ke Damsyik terjadi perubahan total. Dia bertemu dengan Tuhan, lalu terjadi perubahan total dalam hidup. Dia menjadi pengikut Tuhan. Saudara perhatikan dalam Kisah Para Rasul, berulang kali dia menghadapi tantangan sejak dia mengikut Tuhan. Coba, lebih enak secara manusiawi ketika dia di luar Tuhan. Dia bisa mengejar, dia diberikan kekuasaan, dia diberikan kekuatan, diberikan kuasa yang dari pemerintah untuk memusnahkan orang-orang yang di jalan Tuhan. Tetapi setelah dia menjadi pengikut Kristus, dia berulang kali menghadapi tantangan.
sampai pada akhir hidupnya dia menghadapi tantangan sakit penyakit dalam tubuhnya dan tidak diberikan kesembuhan. Cukuplah kasih karunia kepada itu jauh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Paulus bercermin dari apa yang dilakukan, yang dialami oleh Yesus. Yesus mengalami berbagai penderitaan. Nah, apa menjadi makna Paskah ini bagi kita? Pertama, kebangkitan Kristus menyelesaikan akar masalah manusia. Akar masalah manusia itu apa? Dosa. Dosa itu apa? Dosa itu tidak hanya melakukan yang dilarang Tuhan, tapi dosa itu juga kita tahu yang baik tapi tidak melakukan, itu juga dosa. Nah, kalau saudara bercermin itu, siapa di antara